Saya membuat sistem dipaksa. Iya. Iya, saya masuk di apa? Agak dalam soalnya. Mencurigakan ini. Agak dalam soalnya. Mencurigakan. Gitu ya? Dengan sini, Mas Andre. Kau tuh datang kayak ini kan yang di luar katanya. Kau main kan di dalam ini di luar katanya. Pas lagi kosong, pas juga. Ya udah mulai kerjaan udah mulai berkurang. Akhir tahun. Enggak, itu ini pengaduan di lantai 3 udah mulai sepi. Jadi semakin kita layanin orang tuh semakin turun. Audiensi juga, ya orang dengar kan lama-lama orang tahu juga kan nggak bisa nego sama kita ya harusnya kan. Sistem wali kota juga ada mulai kerja dengan baik. Kepala dinas ya tidak semua lah. Kita sekda masih belum full. Itu kan atau tidak? Ya kan ada yang jadi ibu juga atau tidak? Ya MBA aja kan, managed by angry. Oh iya benar. 1, 2. Saya tiap pagi aku pasti nonton acara kalian. Saya cuma nonton TV waktu mandi soalnya. Aku juga sering masuk. Basuki bukan Basuki ya. Iya, beda dia mau beda Pak. Boleh sekali lagi sambutan yang meriah Pak Ahok pemimpin Jakarta Baru. Yang selalu paling ceplas-ceplos, paling bernyali, suka marah-marah. Malam ini saya dimarahi tidak? Selamat malam Pak Ahok, terima kasih sudah hadir di Mata Najwa, silahkan duduk. Sudah 2 kali sesungguhnya datang ke Mata Najwa, cuma malam ini spesial karena ditonton oleh kurang lebih 1.000 orang. Boleh tes kamu dulu Pak Ahok, tes 1, 2, 3. Tes. Sengaja, spotlightnya untuk Ahok. Yang jelas Pak Ahok sekarang bulan Oktober ini persis 1 tahun menjadi wakil gubernur. Sudah mulai frustasi, sudah mulai susah tidur. Kolesterol berapa aman kolesterol? Aman-aman kayaknya lebih sehat. Malah lebih sehat? Belum kapok tahun ini? Gaji aja tabungan udah 1 miliar lebih. Gaji 1 miliar? Tabungannya wakil gubernur gajinya berapa Pak? Ada tunjangan-tunjangan macam-macam, saya masih punya tabungan tuh 1 miliar lebih. Tidak pernah keluar biaya sekalipun ya? Ya semua ada operasional macam-macam. Nggak pernah bayar mobil, nggak pernah bayar pajak, semua dibayar. Pak Ahok, saya mau langsung to the point, plus to plus. Kalau kita bicara Jakarta, penjahat paling besar Jakarta itu siapa ya? Kita sendiri. Kita sendiri. Karena? Kenapa? Karena mau dapat 1 triliun mudah di DKI. Kalau kita berpikir mau beli deposito 1 triliun, bunganya 5 miliar lebih tiap bulan. Dari mana 1 triliun? Yang menurut saya sih itu kalau properti yang mau melanggar ya udah duit. Hitung-hitungan 1 triliun itu jadi satu maksudnya pengusaha. Ya, kalau mau dapat 1 triliun tidak susah lah maksud saya. Jadi sekarang udah berapa triliun? Justru kan itu penjahatnya di situ saya bilang. Penjahat di situ. Yang itu yang bahayanya buat kita. Gitu. Yang kedua bahaya kita sendiri. Kalau kita takut mati, gaji enak, ya kita nggak berani ambil tindakan apapun. Jadi nggak ada bahaya lain, bahaya kami sendiri. Jadi penjahat itu bisa ada, siapapun bisa menjadi penjahat. Termasuk pemimpin yang tidak amanah, penjahat juga dong. Itu istilah Allah. Oh, jadi Nanti tersinggung lagi. kok jadi takut tersinggung, Pak Ahok? Kita ingat dulu, teman-teman Bapak Ibu juga ingat, waktu lagi debat pilkada. Kita nonton sedikit ya debatnya ya, cuplikannya. Ini dia cuplikan waktu debat pilkada Jokowi Ahok melawan Oke Nara. Waktu itu di Metro TV juga, kita lihat sama-sama. Hai Ahok. Saudara. Tenang. Mata sama saudara. Orang Betawi kan sama-sama sipil. Jadi Ahok pindah-pindah terus nih, belum kelar udah pindah lagi. Abang pengen tahu nih, nanti lulus masuk jadi sini kira-kira pindah lagi nggak Ahok nih kira-kira? Silakan 2 menit dari sekarang. Kayaknya Bang Nara nyontek Watana Jiwa nih. Pertanyaannya itu udah ditanya dari
Nah juga kan kalau kita bilang main bola nih bang, Iya. main bola kaki, kalau kita pemain yang jago di kampung, Iya. pas di nasionalnya tidak ada pemain yang baik, Iya. mau tidak mau klub bolanya cari tindakan dari kampung. Ini masalahnya rupanya di Jakarta kagak becus pemainnya. Itu legendaris tuh. Pak Ahok waktu itu ketika keluar pernyataan Haya Ahok, saya ingat banyak yang tersinggung, banyak yang merasa tidak pantas itu diutarakan dan sebagainya. Cuma Anda selama ini tampaknya santai-santai saja kalau kemudian dikait-kaitkan dengan hal-hal yang berbau minoritas, sara dan sebagainya. Apakah ini sensitif untuk Anda? Saya udah lewatin yang paling susah sejak saya berpolitik tahun 2003. Jadi sentimen agama, sentimen ras itu udah keterlaluan, sudah saya hadapi. Nah di tempat Belitung Timur kan 93% Muslim, yang kita lawan kan Partai Bulan Bintang, yang Yusril Iza Mahendra waktu itu. Aku udah kenyang gitu. Mau surat Al-Maidah 51, mau bilang partai itu babi, kafir, atau minta saya mundur, saya Cina, Kristen, tidak ada yang mau milih gitu kan. Aku udah jadi kenyang gitu ya, udah jadi terbiasa. Tidak, jadi tidak lagi terganggu. Ya saya gangguin juga, saya ledek-ledek. Biasanya kayak dulu waktu saya ada calon bupati kan, didatangin beberapa pemuda minta saya mundur. Karena katanya tuh kita tidak mau pilih kamu kan kafir, Cina, macam-macam gitu kan. Ya saya bilang aja, tapi saya lihat tadiku juga teman film Jackie Chan sama Tom Hanks. Ya, dan aku juga tak terlalu jelek-jelek banget kalau dia pilih saya kan. Jelek apa ganteng sih Pak Ahok? Lumayan dong. Ganteng Pak. Iya kan, jadi kalau pilih saya kan oke juga gitu. Jadi saya ledek-ledekin aja gitu. Ceplas-ceplosnya Ahok itu, Pak Ahok jujur deh, kalau ngomong itu mikir dulu atau ngomong dulu baru mikir? Makanya orang bilang saya mungkin termasuk orang yang kreatif, karena udah habis ngomong baru mikir. Jadi ngaku nih, jadi Jadi ngomong kreatif kan. Ah. Kadang-kadang saya juga ini kok bisa keluar kalimat kayak begitu ya. Jadi kreatifnya Ahok karena itu, jadi gak ada yang bisa nyontek karena bahkan Ahok pun nggak tahu mau ngomong apa. Iya habis ngomong baru tahu soalnya. Kalau gaya marah-marah, itu memang dari dulu hobinya marah-marah. Kita nonton dulu ya, ada kumpulan YouTube Ahok marah-marah, kita lihat dulu ya. Dikumpulin khusus. Kita siap. Ya begini, saya nunggu Pak. Saya nggak ada waktu untuk berdebat. Sekarang gini Pak. Kita Enggak Pak, begini Pak, kalau saya berdebat Pak, saya tunggu. Pokoknya bisa print out nggak, saya tutup. Dia kayak, kamu nggak bisa pakai tangan, mana sih itu sisi masa laptop itu banyak, pasti pakai cara Aduh, pecat deh. kamu bukan banget itu. Makanya saya bilang sama Bapak, kalau Bapak jago, saya kurang kesana. Besok saya tunggu, buat surat pernyataan. Jangan nanti saya, kalau jadi pengusaha. Tanda tangan, kami terima miskin dan mati lebih baik. Hebat kerja sama kamu, dengan hadir KHL, tempat usaha kamu. Saya mau tahu uang Anda kumpulkan dari jeripah yang dulu dipakai kemana saja ya kalian. Saya mau tahu. Ya apa saja. Ya semua orang lihat perdebatan kita. Tepuk tangan dulu. Saya hanya ingin usaha kita. Kalau juga ya Pak Ahok kalau marah, setiap hari marahnya kayak gitu. Enggak lah, serem dong. Tapi kayaknya Pak Ahok santai banget marah-marah. Mendagri dibilang tidak paham konstitusi, FPI dibilang munafik, orang miskin dibilang harus tahu diri. Apalagi tuh banyak yang aneh-aneh nih. Kayaknya cari musuh aja Pak Ahok. Bukan jadi musuh sebetulnya. Kalau dibaik-baikin nggak bisa, ya yang terang kebenaran ya begitu. Ya, kita bicara suruh potong anggaran. Saya kan anggaran di Pemprov itu kan boleh dikatakan potong 40% pun masih kemahalan sebetulnya. Ya saya minta Anda potong, Anda tidak mau potong ya pasti saya semprot. Ini uang rakyat, ya saya disumpah untuk mengamankan ini kan. Bukan saya mau cari musuh. Ya masalahnya ini udah kecemplung mau gimana? Masa saya masih gagal jadi wakil gubernur di DKI? Banget dong. Apa selama 1 tahun memimpin Jakarta, apa yang paling betul-betul Anda rasakan? Aduh ini nggak benar, harusnya nggak kayak gini nih. Yang sampai dalam ulu hati. Kayaknya nggak sampai segitu. Oh nggak sampai segitu ya. Jadi cuma saya yang lebay ya. Maksudnya mau dramatis malah gue yang lebay. Oke. Jadi tidak ada satupun kayak misalnya tadi tuh yang marah-marah ketika pengusaha atau marah-marah ketika waduh fluid, kita ingat marah-marah juga waktu itu.
Makanya kenapa saya bilang ini tidak ada masalah. Soalnya DKI itu tidak ada masalah. Semua masalah ada kajiannya, semua solusi juga sudah ada kajiannya. Jadi masalah itu cuma kami berani eksekusi atau tidak. Karena setiap kami eksekusi ini akan menyenggol kepentingan oknum yang melarat sampai oknum konglomerat. Di situ ya ada oknum aparat, oknum birokrat, oknum teknokrat, macam-macam di situ kan. Ya itu aja. Kalau kita tidak berani eksekusi ya tidak akan jalan. Karena semua punya kepentingan di DKI. Nah kita mesti masuk tambah kepentingan. Bahkan kepentingan kami pun istilah bahasa sombongnya ya kalau harus mati pun ya mati aja udah nggak apa-apa gitu. Kalau nggak selesai ini masalah. Kalau kita takut mati ya repot. Makanya berani lawan preman Tanah Abang, nggak ada apa-apa gitu ya preman Tanah Ya Abang. aku bukan berarti itu cuma masalah kayak cerita nenek-nenek kecemplung di laut dari kapal aja. Gimana ceritanya? Ya dilempelin pelampung nggak bisa nolong dia kan. Mau loncat anak bawa kapal takut. Kalau anak muda ya loncat nyelamatin diri dan nenek itu kan. Sampai di atas semua bilang dia berani. Terus anak muda itu bilang siapa yang dorong gua tadi jatuh. Jadi saya mungkin bapak ibu di sini juga yang dorong saya juga jadi wakil gubernur kan. Belum gitu kan ya. Jadi sebagian nyali Ahok tuh sebetulnya ada di pemilih di penduduk Jakarta. Saya Sebagian udah nyali kecemplung ya saya nyelamatkan diri, nyelamatkan orang lain aja udah sekalian gitu. Mau pilih ya. Tapi kalau kemudian ada yang menilai gaya ceplas-ceplos itu apa adanya, ngomong dulu baru mikir, terkadang malah kontraproduktif. Banyak yang tersinggung sama Basuki Cahayapurnama. Yang penting Najwa nggak tersinggung sudah sih. Tapi merasa tidak seperti itu, banyak yang tersinggung. Mendagri itu marah betulan nggak sih kemarin? Ya marah beneran lah, masa nggak marah. Tadi saya nggak ditunjukin SMS Mendagri, kayaknya tersinggung banget tuh Mendagri. Masalahnya apa? Kita mau menyinggung beliau sebagai atasan. Karena pernyataan beliau itu berbahaya untuk negara. Dan bahayanya beliau menganggap konstitusi tidak dilanggar. Ketika seorang Mendagri menyarankan memindahkan orang yang non-muslim ke wilayah non-muslim, itu udah dasar sekali bagi saya. Makanya saya udah pernah bilang kan, saya rela mati kok demi konstitusi kok. Jadi kalau cuma Mendagri salah nyemprot dia belum mati, kenapa takut gitu? Itu semprot. Main. Oke. Pak Ahok, saya mau tanya soal hubungan dengan Jokowi ya. Baik-baik aja hubungannya. Nah, ini baju dari Pak Jokowi. Oh, batik Solo nih. Boy batik Solo terus saya pakai. Kasih. Karena atasan, karena bos nggak enak jadi dipakai atau beneran suka nih? Enak ini. Lebih, ini dikasih yang kartun halus lebih enak. Kalau malam dikasih ini ya pakai yang sutra dikit lah. Oke, mau nanya soal hubungan Jokowi. Ada yang bilang gini, ini bukan bermaksud mengadu domba ya. Cuma ada pengamat yang bilang gini, kayaknya kalau bagian yang marah-marah, yang maju di depan, itu Ahok. Nertipin preman Ahok, marah-marah waduk kulit Ahok. Tapi yang datang meresmikan Jokowi. Hah? Pak Jokowi kan pasukan Kopassus, dia masuk nyusup dulu kan. Data dari beliau kalau saya nyemprot gitu. Kopassus lebih bahaya masuk duluan, saya nggak pernah keluar malahan. Yang bahaya Jadi Pak pembagian Jokowi. tugasnya gitu. Pak Ahok yang bagian Beliau nggak bisa marah kali kelihatannya gitu. bagi tugasnya gitu ya. Ini masih karakter masing-masing. Nah, waktu dulu pernah Pak Mendagri telepon Pak Jokowi kan, itu tolong diurus itu wakilnya itu nyemprot soal IKTP itu kan. Terus Pak Jokowi bilang ini, ya mau gimana, karakternya udah begitu. Saya juga tidak bisa urus katanya. Jadi yang bisa ngurus Pak Jokowi itu Pak Ahok siapa yang bisa ngurus? Nggak tahu juga. Oke, terakhir yang hadir di sini mungkin saja dulu memilih Anda Pak Ahok, mungkin saja tidak memilih Anda. Tapi sebagai wakil gubernur, apa sih yang Anda harapkan untuk Jakarta baru ke depan? Ya harapan kami ya tentu Jakarta harus jadi kota modern, tertata rapi, sudah visinya ya, tidak ada lagi yang tidak sesuai aturan, tapi tentu yang manusiawi, yang penduduknya terus ya beradab lah. Nah itu yang kita harapkan seperti itu. Dan kami tentu sadar warga DKI akan mungkin juga tidak sabar, kita mau membuat banyak sekali jalan layak, mau MRT,
Ini baru akan selesai 2017. Nah, mungkin dengan risiko orang akan merasa tambah macet sampai masa periode kami. Ya kami sudah rela, dia tidak milih kami pun tidak apa-apa, asal pola transportasi makro di DKI selesai. Walaupun setelah kami tidak lagi. Pak Ahok kan sering nonton Mata Najwa kan? Biasanya itu di akhir acara ada catatan. Nah khusus malam ini saya buat catatan untuk Basuki Cahayapurnama. Saya bacakan dulu ya Pak ya. Nanti kalau mau dilihat di situ boleh, mau lihat di TV boleh. Khusus untuk Basuki Cahayapurnama, ini dia catatan Najwa. Pemimpin muda harus punya cara mengikis buruknya kebiasaan lama, mengubah watak kekuasaan dari mental raja menjadi sejenis pelayan. Pejabat yang ingin menyenangkan semua tak akan bisa mengubah apa-apa. Galak demi membela rakyat lemah. Marah karena menyelesaikan masalah. Menampilkan contoh nyata melawan kepentingan privat yang menggila. Rakyat tidak bodoh dan tuli. Mereka tahu siapa pemimpin yang peduli. Basuki Cahayapurnama, terima kasih banyak sudah jadi tamu Mata Najwa. Tidak bodoh dan tuli, kita tahu siapa pemimpin yang peduli. Bapak Ibu, Pak Basuki boleh ya kasih door prize untuk yang hadir foto sama Pak Ahok? Boleh ya? Yang berapa dolar? Singapura atau Amerika? Yang lagi tren Singapura. Singapura yang kemarin ketangkep KPK ya? Apel Singapura bukan apel Washington. Yang beruntung ada, coba tengok Bapak Ibu di balik kursi Anda, yang ada pita gold. Yang pita gold, ada 2 orang yang beruntung bisa foto sama, ya, ada 2 orang bisa bawa Pak Ahok pulang. Oh enggak ya Pak? Enggak, dibungkus. Boleh silahkan. Ada 1 lagi, ada 2 katanya. Halo. Ani, ngefans nggak sama Pak Ahok? Ngefans sekali, boleh foto juga lagi Pak Ahok? Ya, 2 aja ya. 2 aja biar bisa di-tweet. Oh lagi hamil Mbak? Aduh, mudah-mudahan anaknya. Mudah-mudahan apa tuh? Biar jadi gubernur. Biar tegas kayak Pak Basuki katanya, amin. Iya. Makasih. Ada 1 lagi yang beruntung? Wah, masnya. Siapa mas? Siapa? Jadi saya begitu Mas keluar, Dian. lurus saya terus mikir. Biasanya fotonya sama gua. Enggak dulu mana sih? Ya. Sekali lagi dong tepuk tangan untuk Dulu Pak mana Basuki. juga. Pak Ahok ada waktu untuk ini apa? Langsung ya, langsung baik. Ya, dengan kekuatan brand Metro TV serta audiens yang memiliki daya beli yang tinggi, pengambil keputusan dan para profesional membuat Metro TV menjadi pilihan yang sinergis dengan target. Merah banget ya? Ya, gimana dong Pak? Kurang. Oh ya? Iya. Tangan. Kita mau ke sana, jawab.